Bab 2401. Pada saat yang sama, keluarga Escliffe Su Shoude melapor pada Pak Tua Su, "Ayah, kakak ipar membawa Ziu dan pergi ke tempat pelelangan." "Apa?" Ekspresi pria tua Cheng Feng tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Leona benar-benar keterlaluan." Shoude bertanya dengan cepat, "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Pastor Su mengertakkan gigi dan berkata dengan tajam, "Karena Leona sama sekali mengabaikan wajah Su, dia seharusnya tidak menyalahkanku karena tidak memberinya kesempatan." Setelah itu, dia memarahi dengan marah, "Putri Eropa tidak berubah setelah ajaran berulang kali. Tidak hanya dia menemukan pacar pagan, tapi dia juga dikabarkan hamil anak pagan. Di mana Anda meletakkan wajah keluarga kerajaan? Jika dia tidak memaksa keluarga kerajaan sampai ekstrim, bagaimana keluarga kerajaan bisa menyerangnya? Lagi pula, itu semua dilakukan sendiri." Shoude merendahkan suaranya dan bertanya dengan hati-hati, "Ayah, apakah kamu benar-benar ingin menyerang adik iparnya? Meskipun keluarga Du sedang menurun sekarang, itu masih dalam posisi tinggi secara keseluruhan. Jika kita bertindak gegabah, kita pasti akan menyinggung perasaan mereka," kata Shoude. Dia berbisik lagi, "Selain itu, seluruh kota Escliffe sedang menonton. Jika kita melakukannya saat ini, semua orang akan tahu bahwa itu pasti kita." Cheng Feng mendengus dingin dan berkata, "Aku tidak takut mereka tahu atau tidak. Sebaliknya, saya khawatir mereka tidak tahu. Leona, wanita yang sudah diajari berulang kali. Jika kita tidak melakukan apapun, dunia luar akan berpikir bahwa keluarga kita dapat membiarkan orang lain menghina dan menelan suara mereka." Kemudian, Cheng Feng menjabat tangannya dengan keras dan menatapnya. Dia berkata dengan berapi-api, "Selama kita melakukannya dengan bersih dan tidak meninggalkan petunjuk penting, bahkan jika seluruh dunia tahu bahwa kita melakukannya, apa yang dapat mereka lakukan?" Shoude buru-buru bertanya, "Ayah, lalu siapa yang kita biarkan untuk melakukan tugas itu?" Cheng Feng berkata, "Saya telah mengatur ini sebelumnya. Saya awalnya berpikir bahwa selama Leona tidak berpartisipasi dalam lelang ini, saya tidak akan peduli padanya. Tapi karena dia tidak tahu bagaimana mempromosikan nilai-nilai keluarga, saya bukan orang yang harus disalahkan." Shoude bertanya lagi, "Ayah, bagaimana dengan Xiu?" Cheng Feng berkata dengan acuh tak acuh, "Saya telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan melakukan apapun pada Xiu." Setelah itu, Cheng Feng bertanya lagi, "Ya, bagaimana dengan bocah itu? Apakah dia pergi?" Shoude menggelengkan kepalanya, "Tautan saya tidak menyebutkan si Fei di sana. Dia mungkin tidak pergi." Shouli buru-buru berkata, "Ayah, Zifei sudah berada di bandara kota. Dia akan terbang kembali pada pukul 10. Cheng Feng mendengar ini merasa agak lega dan berkata, "Sepertinya anak itu tidak mengecewakan nama yang kuberikan padanya. Itu adalah hal terpenting bagi orang untuk mengetahui dan membedakan antara benar dan salah." Shoude buru-buru berkata, "Ayah, jika Anda benar-benar ingin mengajar adik ipar, Anda harus menemukan cara untuk menenangkan emosi Zifei. Jika tidak, saya khawatir anak ini tidak dapat memikirkannya." Shoude selalu berarti sesuatu. Keinginan terbesarnya sekarang adalah melakukan segala kemungkinan untuk membuat lelaki tua itu penuh amarah terhadap keluarga kakak tertuanya. Dia berpikir dalam hati, ayah apalagi melacak keluarga besar yang tidak puas saja tidak cukup. Karena tubuh ayah sekarang masih dalam keadaan sehat sehingga di masa depan kemungkinan besar dia akan melakukan perpindahan jabatan antar generasi. Dengan kata lain, lelaki tua itu kemungkinan besar akan mewariskan generasi saya dan kakak laki-laki tertua setelah 10 tahun atau 8 tahun berikutnya, dan mewariskan posisi kepala keluarga kepada generasi berikutnya. Seandainya dia beralih ke Zifei, apa gunanya bahkan jika dia menjatuhkan kakak laki-laki tertuanya sekarang? Setelah ayah memberi jalan, Zifei akan mengalahkanku. Jadi, orang tua itu juga harus kehilangan kepercayaan pada Zifei. Karena pikiran inilah, Shoude sengaja menggunakan metode pembunuhan dan penghukuman ini untuk dengan sengaja mengingatkannya bahwa dia harus memperhatikan menenangkan emosi Zifei. Apa yang dia katakan sangat menginspirasi, seolah dia benar-benar peduli dengan keponakannya yang besar. Faktanya, dia dengan sengaja ingin membangunkan lelaki tua itu dan ingin dia tahu bahwa jika dia benar-benar membunuh ibu kandung Zifei, Zifei pasti akan bertindak, dia akan membencinya. Jenis kebencian yang membunuh ibu ini, tidak peduli metode apa yang digunakan, tidak mungkin untuk ditenangkan.
Choude merasa bahwa selama lelaki tua itu menyadari hal ini, dia tidak akan pernah memberi si Fei kesempatan lagi karena itu akan mengganggu statusnya. Bab 2402. Ekspresi Su menjadi sangat jelek. Kata-kata Choude benar-benar membuatnya semakin sadar bahwa jika dia memutuskan untuk menyerang Leona, maka putra tertuanya ZNN dan keluarganya pasti akan berbalik melawannya. Namun, dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia tidak bertindak atas Leona, wajah keluarga Su akan menghilang di mata dunia. Bagaimanapun, dia tidak bisa begitu saja melihat Leona begitu sombong dan menikmati pikirannya. Begitu wajah keluarga Su bisa diinjak-injak oleh wanita seperti itu, bagaimana keluarga bisa mempertahankan status dan martabatnya? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan dingin, setelah masalah ini selesai, biarkan si Fei pergi ke Australia untuk bertemu dengan kakak tertua Anda, dan jangan biarkan dia kembali lagi. Ketika Choude mendengar ini, dia sangat bersemangat. Ayah menyuruh si Fei pergi ke Australia untuk bertemu dengan kakak laki-laki tertua. Itu sama saja dengan dikirim ke pengasingan. Ayah dan anak tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi pewaris keluarga Su. Mereka hanya bisa menghabiskan hidup mereka di Australia dan mati di sana dengan terlupakan. Dengan cara ini, saya adalah kandidat terbaik untuk suksesi di mata ayah saya. Ini bagus. Saya sangat senang. Pada waktu bersamaan. Saat itu hampir jam 10 pagi. Di tempat pelelangan, puluhan orang duduk dengan jarang. Ini semua adalah penawar yang berpartisipasi dalam lelang yudisial hari ini. Sebagian besar kemewahan mereka adalah beberapa real estate dan mobil bekas. Karena hampir semua produk yang dijual oleh perusahaan terlibat dalam tuntutan hukum tertentu dan dokumennya rumit, sehingga kebanyakan orang biasa tidak terlalu tertarik dengan transaksi semacam itu. Ada banyak kasus di masa lalu. Misalnya, rumah lelang yudisial diambil, tetapi pemilik aslinya menolak untuk pindah. Akhirnya pembeli pun kewalahan. Oleh karena itu, umumnya rumah sitaan dijual dengan harga lebih murah dari harga pasar. Jika seseorang tidak takut pada masalah, dia dapat menghemat uang. Karena semua orang ada di sini untuk mengambil dan melewatkan, sulit bagi lelang yudisial untuk memiliki minat pada lelang luar. Di lelang luar, terkadang dua atau lebih pihak bersaing untuk suatu komoditas, ratusan ribu item. Pada akhirnya, karena penawaran dan balas dendam bersama, beberapa juta transaksi terakhir juga ada di mana-mana. Berpartisipasi dalam pelelangan yudisial, semua orang ingin menghemat uang dan mengetahui kebocorannya. Semua orang berharap mendapatkan diskon 20% untuk rumah dengan harga pasaran 1 jutaan. Jika tidak membantu, mereka akan mencoba mendapatkan diskon 10%. Begitu diskon 10% terlampaui, daya tariknya akan turun tajam. Oleh karena itu, lelang seperti itu umumnya tidak menarik. Pada pukul 10, juru lelang masuk. Karena semuanya sederhana dan cepat, tidak ada pemotongan ekstra. Begitu juru lelang naik ke panggung, dia langsung menuju ke topik dan berkata, "Terima kasih telah berpartisipasi dalam lelang yudisial ini. Item pertama yang akan kami lelang hari ini adalah Audi A6 dengan nama perusahaan. Mobil tersebut telah mendapat lisensi selama 3 tahun dan memiliki jarak tempuh 113,000 km. Ini memiliki harga mulai 150,000 dan tawaran minimum 1,000. Ini akan dimulai sekarang. Mobil bekas seperti ini, dalam kondisi yang sama. Untuk mobil bekas, harga transaksi di pasar normal umumnya sekitar 210,000. Karena plafonnya 210,000, semua orang menawar dengan sangat bijaksana. Setelah beberapa kali penawaran, harga disebutkan 180,000 sepanjang jalan, banyak penawar menyerah, hanya 2 orang yang masih bersikeras. Namun, karena harga sudah mendekati plafon, 2 orang sisanya juga sangat berhati-hati dalam menawar. Beberapa menit kemudian, salah satu dari mereka menaikkan harga menjadi 195,000 dan yang lainnya tidak mengikuti. Juru lelang segera mengumumkan bahwa lot pertama telah terjual seharga 195,000. Di dalam kotak, Ishak melihat-lihat bahan pelelangan secara acak dan berkata kepada Charlie, "Tuan, ada 11 mobil yang berpartisipasi dalam pelelangan hari ini. Setelah mobil terjual, pelelangan akan dimulai untuk properti tersebut. Bekas kediaman orang tua Anda terdaftar di real estate.
Yang pertama memiliki harga mulai 880,000. Aku sudah memberitahu orang itu, tidak peduli berapa harganya, dia akan mengikuti sampai akhir, dan dia pasti akan membantumu mengambil rumah ini. Bab 2403. Charlie mengangguk ringan. Ia pun bertekad memenangkan bekas kediaman orang tuanya. Bagaimanapun, bekas kediaman ini membawa saat terakhir kebersamaan dengan orang tuanya, yang sangat penting. Karena beberapa mobil penyitaan secara bertahap diambil, pelelangan memasuki bagian lelang real estate. Kali ini, ada 13 properti dalam lelang yudisial, namun di antara 13 properti tersebut, harga awal yang paling murah adalah yang pernah ditinggali oleh orang tua Charlie. Alasan utamanya adalah karena rumah tua tersebut telah diklasifikasikan sebagai bangunan pelindung di kota. Tidak hanya dilarang untuk dihancurkan, tetapi juga untuk dibalik. Lebih penting lagi, siapapun yang membeli rumah tua ini memiliki kewajiban tertentu untuk melindungi rumah tua tersebut. Rumah tersebut sudah sangat tua dan tidak bisa dibongkar untuk mendapatkan nilai ekonomis yang lebih besar. Meskipun Anda ingin membangunnya kembali, Anda tidak diperbolehkan melakukannya. Oleh karena itu, rumah seperti itu pada dasarnya tidak menarik bagi para pengembangnya. Tidak peduli siapa yang membeli rumah ini, tidak ada kesempatan untuk menyadarinya lagi. Namun, Charlie dan Leona sama-sama menunggu penembakan rumah ini. Karena rumah ini memiliki harga awal terendah, begitu masuk lelang real estate, juru lelang langsung memasang foto rumahnya di layar lebar dan berkata, rumah pertama yang akan kita lelang hari ini adalah rumah tua yang dilindungi terletak di mulut jalan lama. Informasi spesifik tentang rumah tua ini dapat ditemukan di manual pelelangan, jadi kami tidak akan memperkenalkan lebih banyak di sini, dan kami akan memulai pelelangan secara langsung. Ini 880,000 dan pelelangan dimulai sekarang. Begitu suara juru lelang turun, Leona langsung mengangkat tandanya dan berkata, 1 juta. Baik. Juru lelang langsung berkata, penawar nomor 34 menawar 1 juta. Apakah ada yang lebih tinggi dari 1 juta? Seorang pria parubaya yang tampak biasa duduk di sudut segera mengangkat tanda dan berkata, 1,5 juta. Pria parubaya ini adalah supir Ishak. 1,5 juta. Juru lelang tercengang, dan harga awalnya adalah 880,000. Setelah hanya 2 putaran, itu mencapai 1,5 juta, hampir 2 kali lipat. Anda tahu, hampir tidak ada ruang untuk menghargai properti ini. Jika Anda menghabiskan 1,5 juta untuk membeli rumah seperti itu, satu-satunya kemungkinan adalah menghancurkannya dengan tangan Anda sendiri. Karena keterkejutannya, dia masih belum tersadar, Leona mengangkat tanda itu lagi dan berkata dengan serius, saya akan membayar 2 juta. Juru lelang bahkan lebih terkejut. Dia segera memandang Leona dan mengingatkan, penawar nomor 34, saya harus mengingatkan Anda bahwa properti dilarang untuk dibongkar dan dikembangkan, dan dilarang membuka kembali. Itu harus dijaga dalam bentuk aslinya sesuai dengan kebutuhan kota, dan pada saat yang sama memikul tanggung jawab untuk menjaganya. Kewajiban pemeliharaan tertentu harus dipenuhi. Apakah Anda yakin Anda tahu tentang kekhususan ini? Leona menghitung dan mengangguk, saya tahu pasti. Meskipun juru lelang bingung, dia mengangguk dan berkata, peserta lelang nomor 34 menawar 2 juta. Apakah ada yang lebih tinggi dari 2 juta? Pria parubaya di sudut segera berkata, saya akan membayar 3 juta. 3 juta. Juru lelang menyeka keringatnya dan terus bertanya, sekarang penawar pada tanggal 22 menawar 3 juta, apakah ada yang lebih tinggi darinya? 4 juta. Leona mengangkat tangannya hampir tanpa berpikir. Setelah mendengar ini, juru lelang buru-buru berkata, tawaran nomor 34. Setelah berbicara, pengemudi Ishak berkata dengan keras, saya akan membayar 5 juta. Kali ini, Leona bahkan tidak memberi waktu kepada juru lelang untuk berpikir, dan langsung berkata, saya membayar 8 juta. 8 juta. Adegan itu tiba-tiba berseru. Rumah tua ini tidak berharga di mata orang lain yang ikut lelang. Rumah tua yang sudah tua dan bobrok tidak hanya tidak memiliki nilai komersial, tetapi juga sangat tidak nyaman untuk ditinggali. Rumah tua seperti ini bisa bocor atau runtuh. Sangat dingin di musim dingin dan sangat panas di musim panas. Jika Anda tinggal di rumah seperti itu, lebih baik menyewa rumah kontrakan rendah yang disediakan oleh kota.
Jadi semua orang merasa bahwa berdasarkan harga awal 880,000, rumah ini kemungkinan besar tidak laku. Namun, siapa sangka rumah yang nyaris tak bernilai seperti itu bisa diacak-acak dan didongkrak hingga harga 8 juta dalam waktu singkat. Bab 2404. Meski supir Ishak tidak punya uang, Ishak sudah mengaku kepadanya bahwa dia harus merobohkan rumah dengan segala cara, apalagi hanya 8 juta, bahkan 80 juta. Oleh karena itu, dia tidak mau kalah sama sekali, dan segera mengangkat tangannya dan berkata, 8.800.000. 88 juta, dibandingkan harga awal 880,000, full 10 kali. Namun, persaingan antara keduanya baru saja dimulai. Leona sepertinya tidak ingin terus menaikkan harga sedikit seperti ini, jadi dia langsung mengangkat tangannya dan berkata, 10 juta. Seluruh adegan pelelangan kembali gempar. Di dalam kotak, Ishak berkata di telinga Charlie, "Tuan, ibu kedua dari keluarga Du, tampaknya bertekad untuk menang." Charlie mengangguk, dan mendesah tak berdaya, "Aku tidak terlalu memahami pikiran bibi ini. Bagaimanapun, dia dan ayah saya tidak memiliki dasar hubungan yang nyata, mengapa repot-repot merebut rumah tua ini?" Ishak berkata dengan emosi, "Sejujurnya, meskipun saya beberapa tahun lebih tua dari Anda, saya telah mendengar perasaan Leona untuk ayahmu, dan itu memang cinta yang dalam." Kata Charlie, pada pelelangan di luar, pengemudi Ishak sudah menawar harga menjadi 12 juta. Saat ini, Leona mengikuti dengan cermat dan menaikkan harga menjadi 15 juta. Charlie tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan berkata kepada Ishak di sebelahnya, "Kirim WeChat dengan sopir Anda dan minta dia untuk menawar 30 juta. Baik." Ishak mengangguk, segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim WeChat. Segera setelah itu, pria parubaya di luar lokasi lelang mengangkat tangannya lagi, dan langsung menggandakan 15 juta menjadi 30 juta Leona. Adegan itu penuh dengan desisan napas. Sebuah rumah senilai kurang dari 1 juta sebenarnya dibawa ke harga tinggi 30 juta, yang tidak pernah terdengar dalam sejarah lelang yudisial. Leona juga kaget saat ini. Dia menoleh dan memandang pria di sudut yang telah menaikkan harga bersamanya, merasa sangat terkejut. "Saya benar-benar tidak mengerti mengapa pria aneh ini memiliki keinginan kuat untuk membeli rumah yang saya sayangi. Sebenarnya, sebelum saya datang hari ini, saya sudah membayangkan akan bertemu dengan pesaing di lelang. Namun, pesaing yang saya harapkan adalah pemuda yang saya temui di bekas kediaman Changing hari itu. Karena pemuda itu dan Changing terlihat hampir sama persis. Jika saya tidak salah menebak, dia pasti anak Changing. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah memikirkan cara untuk menemukan keberadaannya, tetapi saya belum menemukan petunjuk apapun. Dan sekarang, pemuda itu tidak muncul di pelelangan, tapi selain dia, siapa lagi yang begitu terobsesi dengan rumah tua ini? Siapakah pria parubaya yang menawar 30 juta ini? Atau, siapa yang mengirimnya?" Saat pikiran Leona melayang, juru lelang berkata, 30 juta sekali, 30 juta dua kali, adakah harga yang lebih tinggi dari 30 juta? Jika tidak ada, 30 juta ketiga. Setelah dia selesai berbicara, Leona kembali sadar dan buru-buru berkata, 50 juta. "Saya memberi 50 juta. Ini." Juru lelang sendiri tidak bisa mempercayainya, dan berteriak dengan gemetar, 50 juta untuk pertama kalinya. Sopir Ishak bahkan sedikit gugup. Meski bukan uangnya yang dibelanjakan, ia juga merasa uang tersebut dibelanjakan terlalu banyak. Jadi dia buru-buru mengirim pesan WeChat ke Ishak, "Bos, apakah kamu masih menawar?" Ishak segera menjawab, "Tambahkan 5 juta lagi." Jadi, pengemudi itu mengangkat tangannya lagi dan berkata, "Saya kehabisan 55 juta. Charlie memandang Leona di samping Ziu melalui kaca satu arah, menghela napas, dan berkata kepada Ishak, "Pak Tua, jika istri kedua dari keluarga Du menaikkan ongkos, biarkan sopir Anda meninggalkan pengambilan gambar." "Baik." Ishak bertanya dengan tercengang, "Tuan, apakah Anda akan menyerah?" Setelah selesai berbicara, dia buru-buru menambahkan, "Guru, jangan katakan 55 juta, bahkan 550 juta, itu setetes dalam ember untuk kita." Charlie menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan mendesah, "Hei, lupakan saja. Ini bukan masalah uang, biarlah bibi ini yang menjadi pemenang." Bab 2405.
Ishak mengira Charlie telah menunggu lama, rumah tua yang bertekad untuk menang, tiba-tiba menyerah dan tetap diam. Dia sendiri tidak bisa menahan rasa cemas pada Charlie, dan berseru, "Tuan, Anda telah berpikir untuk membeli rumah ini begitu lama. Sekarang tinggal di tangan. Jangan menyerah. Jika tidak, jika Anda menyesal di kemudian hari, tidak akan ada penyesalan minum obat." Charlie menghela napas pelan, melambaikan tangannya, dan berkata dengan serius, "Tidak lebih, tidak lebih. Sekarang tampaknya Bibi Du lebih membutuhkan rumah ini daripada aku." Setelah berbicara, Charlie berkata dengan lembut, "Ini adalah rumah tua tempat orang tua saya dan saya tinggal bersama, tetapi saya tidak memiliki keberanian untuk berdiri dan duduk di aula lelang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Di sisi lain, Bibi Du ini dapat dengan terbuka duduk di luar dan menawar, dari titik ini saja, dia jauh lebih baik dariku dan lebih memenuhi syarat dariku untuk mendapatkan rumah ini." Charlie mengagumi Leona di dalam hatinya. Sekarang, sebagian besar orang tidak tahu bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga Wade, dan mereka tidak tahu bahwa dia adalah satu-satunya darah Changing yang tersisa di dunia ini. Oleh karena itu, karena hati-hati, dia tidak berpartisipasi dalam pelelangan ini secara terbuka, bahkan mendaftar atas nama pengemudi Ishak. Dari titik ini saja, dia mengagumi keberanian Leona. Karena yang disebut pria itu adalah kecantikan orang dewasa, Charlie memutuskan untuk meninggalkan persaingan dan memberikan rumah ini kepada Leona. Meskipun dia tidak mengenal Leona, dia juga tahu bahwa Leona telah mencintai ayahnya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak bisa mendapatkan hasil yang berarti kembali. Mungkin rumah ini bisa memberinya kenyamanan ideologis yang terlihat dan nyata selama 30 tahun terakhir ini karena mencintai ayahnya. Ini bisa dianggap sebagai ayah yang telah meninggal pada generasinya sendiri, berterima kasih atas persahabatannya selama bertahun-tahun. Saat ini, penawaran luar terus berlanjut. Pengemudi Ishak tidak menerima instruksi apapun untuk menyerah. Setelah Leona menawar 60 juta, dia mengangkat tangannya lagi dan menawar 61 juta. Charlie mengingat rumah tua itu dalam benaknya, menghela napas dalam-dalam, berdiri dan berkata kepada Ishak, "Katakan pada sopirmu untuk berhenti menawar." Setelah berbicara, dia memakai topeng, berbalik dan meninggalkan kotak. Di saat yang sama, Leona kembali mengangkat plakatnya tanpa ragu, dan berkata, 62 juta. Melihat ini, Ishak buru-buru mengejar, dan sementara dengan cepat menindaklanjuti, dia buru-buru mengirim pesan suara ke pengemudi, abaikan pelelangan dan hentikan penawaran. Sopirnya baru saja mengangkat tangannya ketika dia tiba-tiba menerima informasi dan buru-buru mengklik untuk bermain. Pembicara mendengar apa yang baru saja dikatakan Ishak, jadi dia segera mengangkat tangannya kembali. Juru lelang sudah sedikit tidak koheren dengan kegembiraan. Melihat dia mengangkat tangannya dan meletakkannya, dia buru-buru bertanya, "Penawar nomor 22, kamu menawar atau tidak?" Sopir itu berkata, "Saya menyerah." Mendengar ketiga kata tersebut, tiba-tiba hati Leona dipenuhi dengan kegembiraan, dan sebuah batu besar akhirnya jatuh ke tanah. Segera setelah itu, juru lelang berkata dengan keras, 62 juta sekali. 62 juta dua kali. 62 juta tiga kali. Sepakat? Kemudian, palu lelang di tangannya membentur meja dengan keras. Dengan ledakan ini, Leona menangis bahagia. Dalam beberapa hari terakhir, dia terjaga di malam hari untuk rumah ini, tidak memikirkan teh dan nasi, dan dia ingin membelinya, tetapi dia khawatir itu akan terjadi secara tidak terduga. Sekarang, akhirnya debu mengendap. Meski harganya jauh melebihi nilai aslinya sebagai rumah, bagi Leona, rumah itu tak ternilai harganya. Dia jatuh cinta dengan Changing dari tahun-tahun bodoh di masa mudanya, sampai Changing menikah dan ketika Changing meninggal dunia, cintanya tidak pernah pudar.